Ada satu statement atau satu contoh yang diberikan di depan publik pada saat itu. Salah satu strategi adalah rampoklah rumah yang terbakar. Mungkin saja saat ini bentuk nyatanya ketika ia menggandeng anaknya Jokowi yang secara administratif masih kader PDIP digandeng langsung sebagai cawapres. Hari ini lengkap sudah pasangan capres dan cawapres didaftarkan ke KPU. Ada 3 pasangan atau 6 orang yang akan berlaga di Pilpres nanti. Setelah pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar, lalu pasangan Ganjar Mahfud, sekarang atau hari ini Prabowo dan Gibran bergerak ke KPU untuk mendaftarkan diri. Ke-6 orang yang mendaftarkan ke KPU, 4 diantaranya adalah orang partai atau kader partai. Jika kita perhatikan, hanya ada 3 partai yang kadernya berhasil lolos ke putaran final Capres 2024 nanti. Partai tersebut adalah PDI, Gerindra, dan PKB. Gerindra seperti biasa diwakili oleh Prabowo yang lagi-lagi sebagai capres. PKB diwakili oleh Caimin ketua umumnya, dan PDIP ini yang menarik, ada 2 orang yang tampil, Ganjar Pranowo dan Gibran. Meskipun keduanya berbeda jalur ketika mereka tampil. Ganjar tampil lewat pintu depan PDIP, satunya lagi lompat lewat jendela. Ganjar dicapreskan PDIP lewat jalur prestasi karena memang sudah punya pengalaman, rekam jejak, rekor yang jelas. Sedangkan Gibran didorong oleh koalisinya Prabowo lewat jalur keluarga. Kita masih harus bersyukur setidaknya untuk level capres nggak ada yang menggunakan jalur D maupun jalur H. Jalur itu tampaknya hanya berguna untuk kelas relawan saja. Nggak percaya? Tanya aja sama Permadi. Tapi emang kalau kita mau runut-runut, setiap kali Pilpres, setidaknya Pilpres dengan sistem pemilihan langsung, PDIP adalah partai yang paling banyak menampilkan kadernya. Baik lewat pintu depan maupun lewat pintu belakang atau lewat jendela. Sampai saat ini ada 4 orang kader PDIP yang pernah berlaga di Pilpres, yaitu Bu Mega, Pak Jokowi, Mas Ganjar, dan sekarang juga Gibran. Sementara untuk Gerindra, sejak partai itu berdiri, capresnya nggak pernah ganti. Prabowo melulu. Sampai sekarang pun Prabowo belum bosan menjadi capres. Rupanya dari pengalaman menjadi juara kedua di 2 kali Pilpres sebelumnya, Prabowo kayaknya mulai belajar banyak. Ia sadar kalau berhadapan langsung dengan kader PDIP seperti 2014 maupun 2019, kayaknya dia lebih sering kalah atau kalah berkali-kali. Bahkan ketika dia sujud syukur sekalipun nggak bisa mengobati kekalahan itu. Ia 2 kali KO oleh Pak Jokowi. Sadar akan pengalaman itu, kali ini Prabowo memilih jalan lain. Jadi kalau berhadap-hadapan muka dia kapok, ia sekarang meminjam tangan orang untuk berhadapan dengan PDIP. Dan sekarang yang dipinjam adalah tangan kader PDIP sendiri. Strategi dibuat. Persoalan yang harusnya kecil, misalnya sekedar statement Bu Mega soal petugas partai diglorifikasi sedemikian besar, seolah hanya karena omongan ini ada rasa sakit hati yang luar biasa dari seorang Jokowi dan marah kepada partainya. Publik atau kita semua dibikin percaya dengan konflik itu. Konflik yang hanya bermula dari sebuah statement yang sederhana. Dan statement petugas partai itu juga bukan cuma buat Pak Jokowi, buat semua kader PDIP yang ditempatkan di legislatif maupun di eksekutif, ya disebut sebagai petugas partai. Tapi kita nggak tahu kok seolah-olah sakitnya itu sampai ke ujung tulang.
Sementara kita masih ingat fitnahan para pendukung Prabowo yang dulu menuding Jokowi PKI lah, menuding orang tua Jokowi dengan kata-kata kotor, seolah itu nggak sebanding dengan statement sederhana sebagai petugas partai. Ketika akhirnya hubungan juga jadi nggak enak karena glorifikasi yang berlebihan, konflik seolah-olah ada konflik antara Pak Jokowi dengan partainya. Dengan pendekatan yang pas, akhirnya presiden dan partainya seolah-olah bisa diperhadapkan. Jokowi berhadapan dengan partainya sendiri, partai yang membesarkannya. Sementara Prabowo tentu saja asik memperhatikan dari luar perseteruan yang seru ini. Dia yang akan mengambil manfaat paling besar dari perseteruan tersebut. Kita pernah mendengar sebuah pidato Prabowo soal strategi dan taktik. Ada satu statement atau satu contoh yang diberikan di depan publik pada saat itu. Salah satu strategi adalah rampoklah rumah yang terbakar. Mungkin saja saat ini bentuk nyatanya ketika ia menggandeng anaknya Jokowi yang secara administratif masih kader PDIP, digandeng langsung sebagai cawapres. Gibran, ya karena anaknya Jokowi dan bapak mana yang gak akan mendukung anaknya untuk tampil dalam kontestasi politik terbesar di Indonesia. Nah, hari ini mau tidak mau ketika Prabowo dan Gibran mendaftarkan diri ke KPU, Gibran yang masih secara administratif tercatat sebagai kader PDIP dan belum kulonun dengan partainya, diperhadapkan dengan seniornya di partai PDIP, Ganjar Pranowo. Mereka sesama kader PDIP. Sekali lagi, siapa yang paling diuntungkan dengan drama ini? Ya, Pak Prabowo lah orangnya. Ia yang sejak dulu mimpi jadi presiden. Ketika nggak bisa menempuh dengan jalannya sendiri, ia menerobos jalur baru, memecah dukungan kubu lawan dengan berbagai cara, menjunjung anak muda yang juga anak presiden untuk memuluskan jalannya. Tapi ingat, sebetulnya ini adalah pilpres, bukan pilwapres. Jadi sebetulnya posisi Gibran dalam pertarungan ini nggak penting-penting banget, selain sebagai simbol anaknya Pak Jokowi yang juga masih sebagai kader PDIP. Prabowo lah yang akan menikmati kekuasaan kalau terpilih nanti. Sepertinya Pak Jokowi juga tersihir dengan pendekatan Prabowo ini. Ia terbuai dan akhirnya merelakan anaknya dijadikan jembatan untuk menggelar karpet hitam bagi seorang Prabowo. Orang boleh berdebat tentang proses sampai Gibran lolos jadi cawapres hari ini. Mulai dari keputusan MK yang aneh itu, atau mulai dari tarik-menarik parpol yang masing-masing mengajukan kandidat cawapresnya, orang-orang yang berpengalaman, tetapi kemudian harus tunduk patuh pada seorang wali kota yang baru 2 tahun saja terpilih di Solo. Orang juga boleh berdebat tentang politik dinasti, tapi sekarang kayaknya kita nggak penting lagi membicarakan itu. Sekarang, tugas kita sebagai warga negara sebetulnya hanya memastikan bangsa ini bisa jalan dengan baik ke depan. Sekarang tugas kita sebagai warga negara hanya memastikan bangsa ini bisa jalan dengan baik ke depannya lewat pilpres. Karena pilpres adalah salah satu titik melihat Indonesia masa depan. Salah satunya dengan memastikan pemimpin yang kita pilih nanti adalah pemimpin yang berpengalaman, punya kapasitas, punya mental, berintegritas, anti korupsi, dan karakternya memang punya keberanian untuk menerobos segala macam kerusakan yang ada atau yang terjadi di bangsa ini. Kita nggak bisa membayangkan jika bangsa ini dipimpin sama orang dengan karakter pemberang,
Ini kan bahaya banget. Kita juga nggak bisa membayangkan jika pemimpinnya adalah orang yang mudah berbohong, atau orang yang gampang saja menerabas etika, membolak-balikan hukum demi kepentingannya sendiri. Sekarang dari pilihan-pilihan yang ada, tinggal kita jajarkan saja calon-calon itu. Lihat kapasitasnya, lihat rekam jejaknya, lihat kemampuannya, lihat kematangannya. Pikirkan apa yang akan terjadi ketika mereka nanti memegang tampuk kekuasaan. Itu salah satu sumbangsih kita buat negara ini. Memilih pemimpin yang benar. Karena kalau kita memilih pemimpin yang benar, insya Allah bangsa ini jalannya benar. Kalau kita memilih pemimpin yang salah, insya Allah negara ini akan masuk ke dalam kubangan. Memilih pemimpin yang benar sudah kita buktikan di 2014, di 2019. Waktu itu kita tidak memilih Prabowo, kita memilih lawannya. Kita memilih Pak Jokowi, itu sudah kita buktikan. Nah, sekarang calon presidennya Pak Prabowo. Apakah kita akan balik lagi untuk memilih pemimpin yang dulu sudah tidak kita pilih? Ya kan? Memilih orang yang baik itu penting untuk menjadi komandan kita tentang berjalannya Indonesia di masa depan. Untuk bangsa ini, kita nggak bisa memilih pemimpin yang baru coba-coba. Kita memilih minyak kayu putih saja tidak bisa coba-coba, apalagi memilih seorang pemimpin. Saya Eka Guntadi, terima kasih.